Ada lagi, kiai jalan-jalan, ada orang sesajen nasi sekepel di pojok rumah. Tanya, apa ini? Sesajen kiai. Untuk apa? Mengusir roh jahat, tuyul, dedemit, babi ngepet, supaya lari lah. Kata kiainya, potong kambing, kamu kan kaya, potong kambing satu, masak beras 15 kilo lah. Jadi 30 piring, 30 daging, 30 lauk lah. Kiai udah beres, 30-40 piring dan 40 lauknya. Ditaruh pojok mana, di bawah pohon mana, di pintu gua mana, di gunung mana naruhnya ini. Bukan ditaruh pojok, ditaruh bawah pohon, di perempatan, bukan. Dimakan oleh tetangga turun fakir miskin. Tapi sebelum makan, kamu berdoa pada Allah. Minta apa? Minta kamu selamat, anakmu selamat, istrimu selamat, hartamu selamat, hidupmu selamat, matimu. Maka namanya bukan sesajen, tapi dengan demikian masyarakat Jawa simpati pada Islam. Sunan Kudus namanya Ja'far Shadiq Ibn Uthman Al-Hamadani, melihat orang Hindu sangat hormat dengan sapi, walaupun sekarang sudah masuk Islam, masih apa ya, masih sedih, masih nggak tega melihat sapi disembelih itu, walaupun sudah masuk Islam. Maka keijtihadnya Sunan Kudus, korban tidak boleh pakai sapi. Untuk orang Kudus, Demak dan Pati sekitarnya diganti kerbau. Di Qurannya entah ayat kerbau teh korban tuh kambing, onta, sapi. Tapi Sunan Kudus mengatakan korban itu kambing, kerbau. Sampai sekarang di Kudus, Bu, kalau ibu ke Kudus nggak ada soto sapi, yang ada soto kerbau. Silakan ke Kudus. Sampai sekarang ini menghormati perasaannya orang yang baru masuk Islam, tadinya Hindu lah. Wah, banyak sekali kalau saya contohkan seperti ini, sangat banyak sekali. Bedug misalkan, ini bedug, tadinya kan ini alat goyang kerawang ini alat musik goyang kerawang ini tadinya ini. Oleh para kiai, bedug nggak dilarang, goyang kerawangnya yang dibuang, dipindah ke masjid, malah untuk tanda masuk sholat. Ya Allah, inilah yang saya maksud dengan Islam Nusantara, Islam yang harmonis dengan budaya, bukan aliran baru, bukan mazhab baru. Ada yang salah paham, Pak. Orang Sumatera Barat, ketua ulama Sumatera Barat, Said Agil Murtad, ingin menjadikan Islam lepas dari akarnya. Sholat bahasa Indonesia. Lah, siapa yang ngomong kayak gitu? Siapa? Sholatnya di bahasa Indonesia, nanti sholatnya itu sama sekali gak ada itu. Islam Nusantara itu kita melanjutkan Islam yang telah dibangun oleh para wali songo, harmonis dengan budaya. Bahkan budaya kita jadikan fondasinya agama. Budayanya lestari, agamanya kuat. Kecuali kalau budaya yang bertentangan dengan syariat Islam, mabok-mabokan atau free sex, kita tolak. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, kita lestarikan. Banyak sekali Islam Nusantara itu. Apa? Contoh, bangunan masjid, setiap pusat pemerintahan, masjid, balai desa, balai kota, balai kabupaten, balai gubernur, dan madrasah. Ya Allah, luar biasa. Dan alun-alun, itu persatuan antara, harmonis antara ulama di masjid, balai desa, pemerintahan, alun-alun, rakyat. Luar biasa itu. Silakan cari di Timur Tengah, nggak ada itu, nggak ada di Timur Tengah. Sini masjid, ulama, balai kota, wali kota atau bupati atau kantor bupati atau kantor gubernur, tengahnya alun-alun, rakyat kumpul di situ. Luar biasa. Halal bihalal, nggak ada di Arab halal bihalal. Ada silaturahim ada, tapi seremonial halal bihal dari istana sampai ke desa hanya di Indonesia yang ada. Apalagi walimatul khitan sunat kok di rame-rame, nggak ada di Timur Tengah itu. Masa khitan di rame-rame kata orang Arab itu? Kalau nikah ya, kalau khitan masih di rame-rame, itu di kita. Anak disunatin, dikeliling dulu satu ke desa-desa dulu, kemudian nanti yang nengok ngasih duit semua supaya membesarkan hatinya anak itu hanya di Indonesia, Indonesia Nusantara itu. Itu yang saya maksud dengan kita lestarikan Islam Nusantara, Islam ramah, Islam santun, Islam beradab, Islam peradaban, bukan seperti di Arab. Arab sekarang sudah
1,5 juta nyawa menghilang.